Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke materi yang baru, saya bahas dulu untuk tugas yang kemarin. Yang ngumpulin tugas kemarin, kalau saya cek, saya terakhir ngecek kapan ya? Baru dikit ya dari jumlah kelas ya. Ini baru 1, 2, 3 yang saya koreksi kemarin kayaknya baru 2 orang. 3, 4 baru masuk hari ini, kemarin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru 8 orang yang mengumumkan. Sebagian sudah saya koreksi, mungkin sebagian yang lain belum. Kemarin sudah saya share ini ya, nomor WhatsApp untuk ngecek pengumpulan tugas dan materi. Mungkin yang belum tahu saya kasih contoh. Jumlah semua kelas ini ada berapa ya? Agak loading ya. Untuk pembukaan awal di pertemuan kita atau pertemuan ketiga kali ini, kita akan membahas tentang user interface. Kalau dalam bahasa Indonesia istilahnya antarmuka. User interface, antarmuka pengguna. Pak, mau tanya absennya, Pak. Iya, gimana? Absennya di e-kampus ketik aja hadir, Pak. Absennya di e-kampus ketika kalian ngeklik link Zoom ya. Oh iya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Masih loading. Langsung ke materi saja. Mungkin nanti kita bahas untuk tugas yang kemarin. Kita akan membahas di pertemuan
kali ini yaitu user interface dan pengujiannya, karena mata kuliah kita adalah pengujian software dan sistem. Saya inginnya melanjutkan tugas yang kemarin untuk yang DFD, selanjutnya pembuatan IRD dan table gitu ya. Untuk ke tugas akhir yaitu pembuatan aplikasi perangkat lunak. Habis itu kita uji masing-masing. Tapi mungkin karena masih sedikit yang mengumpulkan, kita bahas untuk pengujian antar muka pengguna atau user interface. Jadi user interface itu merupakan bagian sistem yang dikendalikan oleh user untuk mencapai dan melaksanakan fungsi-fungsi suatu sistem. Pengguna hanya boleh berinteraksi dengan sistem melalui antarmuka pengguna. Jadi pengguna hanya boleh berinteraksi dengan sistem yang oleh developer atau programmer itu memang digunakan untuk pengguna ya. Sudah disiapkan untuk pengguna. Prinsip sebuah sistem komputer adalah masukan, proses, keluaran, input, output, proses, atau input, proses, output. Nah, sebuah sistem antar pengguna memiliki piranti masukan otomatis itu ya, seperti keyboard, mouse, dan media input lainnya. Ya, kalau pengguna menggunakan aplikasi kan dia bisa memasukkan, seperti contohnya untuk login, masukkan data itu kan pakai keyboard, mouse, atau mungkin sekarang sudah banyak untuk autentifikasi wajah dari aplikasi, fingerprint atau sidik jari. Ada beberapa aplikasi yang sudah tidak menggunakan username password untuk login ya, sudah ke fingerprint. Dan ada yang juga yang sudah pakai deteksi wajah ya, untuk proses login, seperti kalau nggak salah Gojek atau itu selain Gojek itu lupa saya. Grab ya, Grab udah nggak ada. Jadi driver kalau nggak salah itu untuk autentifikasi wajahnya, autentifikasi aplikasinya itu menggunakan autentifikasi wajah. Di beberapa pembayaran online atau fintech, financial teknologi atau uang digital itu sudah juga menggunakan autentifikasi wajah. Piranti keluaran seperti monitor, printer, masukan dari pengguna seperti garis, gerakan mouse seperti keyboard, dan hasil yang dikeluarkan oleh komputer seperti grafik, bunyi, dan tulisan. Yang perlu diperhatikan dalam pembuatan user interface atau antarmuka pengguna, dilihat yang utama adalah kebutuhan user. User itu kebutuhan utamanya apa, itu diperhatikan. Jangan terlalu mementingkan agar terlihat bagus gitu ya, gambar yang cerah dan lain-lain, tapi sebenarnya tidak dibutuhkan oleh user. Kalau memang user lebih nyaman atau lebih membutuhkan tampilan yang minimalis, ya emang kita harus buat aplikasi itu ya seminimalis mungkin. Kalau penggunanya memang lebih suka minimalis, kan tiap pengguna beda-beda sesuai segmen pasar. Kalau dunia marketing ya, yang kita jual itu ke orang yang bagaimana. Analisa dari sistem analis, kreativitas dari pembuat sistem. Itu hal-hal yang diperhatikan dalam pembuatan user interface. User interface antar muka pengguna, interface yang diinginkan oleh user. Kadang karena kita membuat aplikasi semangat gitu kan, untuk menunjukkan skill bahwa kita bisa buat bentuk seperti ini, buat ini, tapi kadang pengguna nggak butuh gitu ya. Contoh aplikasi ya mungkin kadang
ternyata malah nggak dibutuhkan banyak ya. Dipaksakan untuk pembuatan aplikasi, tetapi malah user kebingungan yang tujuan aplikasi itu untuk menyelesaikan masalah atau mempermudah masalah malah menjadi menambah masalah. Ini yang perlu diperhatikan dalam hal lain, yaitu interface harus user friendly. User friendly itu bersahabat dengan user atau pengguna. Dengan ciri-ciri yang pertama, tampilannya bagus atau menarik. Tampilan yang bagus atau menarik itu juga harus memperhatikan kebutuhan user, tetap harus memperhatikan kebutuhan user. Mudah dioperasikan, ini yang penting. Karena nggak semua pengguna itu punya latar belakang atau pernah mengoperasikan aplikasi. Jadi kadang nggak tahu apa yang harus dilakukan, caranya bagaimana. Apalagi orang-orang yang sudah berumur gitu. Pengalaman awal-awal Gojek itu banyak ya orang-orang tua mesen Gojek untuk besok hari, tapi dia mencek di aplikasi hari ini gitu. Karena dia nggak tahu, dikiranya kayak mesan ojek itu untuk kapan saja. Jadi dia ngeklik pemesanan driver, ternyata untuk hari besok atau beberapa hari kemudian. Nah, itu salah satu masukan mungkin untuk developer, bagaimana mungkin dikasih warning atau penjelasan atau tutorial yang menjelaskan aplikasi itu, sistem itu berjalan bagaimana, mudah dioperasikan dan mudah dipelajari. User merasa nyaman dan senang menggunakan software tersebut, itu yang pasti. Itu definisi user friendly harus seperti itu. Nah, ini yang sering terjadi, kadang istilahnya jadi kayak jadi standar karena kadang antarmuka yang berkualitas tinggi atau yang dikagumi oleh orang banyak beredar luas dan sering ditiru akan dijadikan standar. Jadi kalau desain dalam aplikasi atau rancangan user interface itu nggak bisa dipatenkan ini. Ada orang yang niru terus kita komplain kok tampilannya sama, itu susah ya, nggak bisa ini menjadi hak paten, gambaran aplikasi seperti ini itu milik saya, itu susah. Jadi emang ya harus terima kalau tampilan itu ditiru sama kompetitor atau orang lain. Kalau kalian lihat sekarang juga banyak aplikasi yang mirip-mirip untuk tampilan dan interface-nya, ya karena emang tampilan atau interface tersebut sudah bisa dipelajari orang banyak, sehingga orang pengguna baru tidak perlu belajar lagi bagaimana penempatan login, bagaimana informasi ditaruh, warnaan, dan lain-lain. Suatu antarmuka atau interface yang dibuat seharusnya tidak hanya dapat dilihat, disentuh, atau didengar, tapi juga mencakup konsep kebutuhan user untuk mengetahui sistem komputer dan harus terintegrasi ke seluruh sistem. Makanya di dalam dunia pengembangan atau development perangkat lunak ada istilah UI dan UX ya. Mungkin banyak yang nggak tahu atau nggak bisa membedakan. Kalau dalam pengembangan perangkat lunak itu kadang nggak dibutuhkan cuma satu orang sebagai developer atau coder.
kadang butuh yang namanya UI dan UX developer. UI itu namanya user interface. Kalau orang di spesialisnya itu UI, jadi dia bagian perancangan atau user interface, pembuatan antarmuka dan lain-lain. Dia nggak perlu coding, tapi dia juga harus memikirkan bagaimana antarmuka yang bagus. Untuk implementasinya baru diperlukan programmer atau developer. Selain user interface yang diperhatikan, juga mencakup konsep kebutuhan user, mengetahui sistem komputer dan harus dibuat terintegrasi ke seluruh sistem. Itu ada namanya pengalaman atau user experience. User experience-nya itu diperhatikan. User interface dan user experience menjadi kadang disebut jadi satu, UI dan UX. Ini juga penting dalam pembuatan aplikasi kalau sudah profesional atau di perusahaan besar. Iya, ada yang mau tanya, Ripka. Angkat tangan. Bagaimana? Ada yang ditanyakan? Enggak ada ya? Kita lanjutkan. Interface harus mampu menampilkan informasi dalam format dan dalam langkah yang sesuai dengan penggunaannya. Interface harus dapat terintegrasi dengan sistem komputer user. Interface memiliki kualitas tinggi di mana setiap kebutuhan user dapat terpenuhi. Jadi intinya dalam perancangan user interface ini, pengguna dapat menggunakan aplikasi tersebut tanpa butuh pembelajaran atau belajar dulu yang rumit gitu. Jadi pengguna langsung ngerti. Kalau bisa pengguna langsung dapat mengoperasikan tanpa harus ada penjelasan dan lain-lain. Jadi bagaimana user interface dibuat sudah jelas, seperti bagaimana tombol login itu, bagaimana kalau harus diklik. Selanjutnya kita bahas tentang tadi kita singgung, yaitu user interface dan user experience. Perbedaannya di mana sih user interface dan user experience? User experience mencakup tentang storytelling, engagement, objektivitas, usability atau penggunaan. Kalau user interface hanya berfokus pada layout, penyusunan layout, visual design, branding, dan interaktif design. Perbedaannya kalau kita lihat dari gambar di sebelah kanan, saya besarkan dulu ya biar kelihatan. Kalau UI itu what to make, apa yang mau dibuat, visual elemen visual apa saja yang mau ditampilkan, desirable, focus on tool. Kalau user experience, what to achieve, experience penggunanya yang ingin ditampilkan bagaimana, credible, fokus on interaksi atau interaksi dalam penggunaan aplikasi tersebut. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita kembali lagi ke tadi.
pembahasan tugas. Kemarin kita sudah membahas tentang pembuatan DFD, yaitu tahap awal perancangan sistem. Masing-masing memilih studi kasus, tapi saya lihat baru beberapa orang saja yang ngumpulin. Kita bahas saja, mungkin masih ada yang punya kendala dalam pengerjaannya. Ya tahu yang belum ngerjain ini karena belum sempat atau nggak ada waktu atau karena emang nggak paham atau bingung mau yang dikerjain apa. Sambil nunggu yang tampilan tadi, saya sudah buat WA kemarin, sudah share ya nomornya. Saya kasih contoh penggunaannya. Pertama kalian klik info untuk informasi apa yang mau didapat. Di sini ketikkan NIM untuk lihat nilai tugas dan kehadiran ya. Saya kasih contoh yang di Zoom itu 13171710001. Reza Suryadi Gunawan. Di informasi ini kan ada NIM kelas, mata kuliah. Kalau ada yang salah, silakan konfirmasi. Mungkin NIM-nya punya kalian tapi namanya orang lain gitu ya. Karena saya mungkin kadang salah masukkan nama. Pertemuan 1, pertemuan 2. Kalau strip ini berarti nggak hadir. Kalau M berarti masuk. Terus tugas 1, kalau belum ada berarti belum mengumpulkan ya. Kalau yang sudah mengumpulkan nanti ada informasi nilainya. Ini contoh tugas yang sudah kumpulkan kemarin. Deskripsi sistem tiket kereta api. Jadi pertama kalian tuliskan deskripsinya. Bagaimana sistem itu berjalan, kalian tuliskan. Misalnya kemarin ada yang ngumpulin tapi nggak ditulis deskripsi, langsung ke konteks diagram. Nah, di konteks diagram contohnya sudah seperti contoh yang saya tampilkan kemarin. Sistem informasi, terus ada entitas apa saja yang berhubungan. Entitas ini nggak boleh ada alur data yang saling berhubungan ya. Jadi entitasnya hanya mengarah ke sistem. Nggak boleh ada entitas manajer, terus ada alur data ke petugas. Semuanya harus lewat sistem semua. Dari konteks diagram ini itu ke DFD level 0. Jadi dari sini sistem informasi tiket kereta api online ini dijabarkan lagi proses di dalamnya itu apa saja. Jadi entitasnya tetap sama, ada di samping-samping. Yang tengah kita jabarkan proses apa saja. Di sini contohnya ada proses transaksi, laporan, manajemen. Di alur datanya apa saja, lihat jadwal di transaksi, manajemen data, manajemen tugas di transaksi manajemen. Itu DFD level 0. DFD level 1-nya yaitu penjabaran dari setiap transaksi. Jadi di sini ada 3 transaksi atau proses, berarti ada DFD level 1, 3. DFD level 1 transaksi, DFD level 1 manajemen, dan DFD level 1 laporan. DFD level 1, karena ini tulisannya 3, kemungkinan ini laporan. Laporan ini dibagi menjadi laporan data pemesanan sama laporan data pembayaran. Akhirnya munculkan tabel pembayaran dan tabel pemesanan. Habis itu di level 1 proses transaksi ada pemesanan, lihat data jadwal pembayaran. Ini sama hampir mirip seperti yang contoh, tapi nggak apa-apa.
Ini kasusnya beda. Terus lihat di update lagi satu proses manajemen dibagi menjadi jadwal, petugas, kereta api. Data petugas ke tabel petugas, data jadwal di tabel jadwal, kereta api di tabel kereta api. Bunyi salah kayaknya. Ya nggak mau ulang. Itu ya tugasnya ya. Jadi saya lihat yang paling berapa orang. Contoh sebelumnya yang sudah ngumpulin tugas, kalau dia pengen lihat informasinya, saya kasih contoh saja. Ini tugas 1, good job, bagus. Nggak ada revisi. Kalau ada revisi kalian boleh ngerevisi, kumpulkan lagi, nanti akan saya koreksi nilainya. Tiap tugas pasti ada feedback dari saya, ada pesan. Mungkin kalau udah bagus. Terus di sini juga ada data update terakhir kan 2 Oktober, berarti terakhir saya cek tanggal 2 Oktober. Yang ngumpulin setelah tanggal 2 berarti belum saya cek ya. Di sini kan yang ada yang tanggal 4 belum saya cek, jadi nggak perlu nanya kok saya sudah ngumpulin belum dapat nilai ya, karena belum saya cek, karena ceknya kan saya manual satu-satu. Jadi kalian lihat aja di data update terakhir itu kapan. Good job. Pak mau nanya, Iya. Gimana? itu kan saya ngumpulin lupa menuliskan deskripsi konteksnya. Itu untuk mengirim ulang boleh Pak? Boleh. Jadi di tugas saya semuanya ada revisi ya. Jadi kalau direvisi kalian kumpulkan ulang revisiannya, nanti nilainya berubah otomatis. Jadi kalau mengumpulkan lebih cepat, dia bisa ada koreksinya. Jadi kalau kalian mengumpulkan sebelum UTS, ya nggak ada waktu untuk koreksi, langsung saya masukkan nilainya apa adanya gitu ya. Itu kerugiannya di situ kalau kalian nunda-nunda tugas ke sebelum UTS. Nggak terasa Berarti ya sekarang. batasan Ya. Untuk batasannya berarti sebelum UTS ya Pak? Batasannya sebelum UTS. Jadi saya Oke, Pak. menghargai orang yang mungkin masih sibuk sampai UTS ya, masa selama sampai pembelajaran pertemuan pertama sampai UTS sibuk terus, dan enggak juga ya. Baik Pak, Ya, terima kasih. Iya, sama-sama. Yang lain mungkin ada yang ditanyakan. Sebelum beranjak ke tugas kedua. Ini semester 7 kan? Semester 7 harus fokus menghadapi ke tugas akhir atau skripsi. Untuk persiapan tugas akhir dan skripsi harus banyak-banyak jurnal untuk mengetahui bidang apa yang bisa jadi fokus penelitian kita ya. Tugas baca dan review jurnal yang ada hubungannya dengan UI UX seharusnya. Kalian bisa ngambil skripsi tentang UI UX ya. Tugasnya baca dan review jurnal. Tapi kalau nggak saya tentukan, mungkin kalian akan kesusahan nyari jurnalnya itu bagaimana. Saya carikan saja jurnal. Tadi sudah sempat saya cari. Lupa nggak saya save. Biasanya analisa user interface. Sama analisa atau penerapan user interface atau user experience. Ini skripsi berjudul analisa user interface dan user experience pada ICE-Win menggunakan metode heuristic evaluation. Ini kemarin tadi saya klik nggak bisa saya buka.
Ini tahun 2016 ya, agak lama ya. Kalau cari jurnal diusahakan 4 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir. 5 tahun terlalu lama, mungkin 4 tahun sampai 3 tahun. Analisa user interface dan user experience pada website sekolah tinggi teknologi di Sucipa Jakarta. Metode penelitian, studi informasi, pengumpulan data, nah ini pengujiannya ada istilah uji validitas Cronenberg, ada usability, content, pleasure, classic, aesthetic. Coba yang lain dulu. Pengguna user interface. Aplikasi ID itu berbasis Android. Ini kayaknya hilang. Pengujian ini ada pengukuran efektivitas. Jurnal yang pertama yang kalian baca dan direview adalah ini, pengembangan user interface UX aplikasi e-beauty berbasis Android. Kalian baca, terus kalian nanti review, jelaskan bagaimana penelitian itu, maksudnya pengembangan user experience, user interface itu bagaimana, terus pengujiannya itu, perhitungannya, caranya bagaimana, kalian tulis. Di setiap penelitian pasti ada pengujian untuk menentukan nilai akhir ya, kesimpulan penuntut. Ini ada pengukuran kepuasan, biasanya menggunakan kuesioner, dikasihkan ke seorang pengguna. Yang kedua, kalian baca saja, untuk reviewnya kalian pilih salah satu. Ini 2020 tetapi skripsi. Ini 2018. Jadi kalau kalian menghadapi udah mau mengajukan judul skripsi gitu ya, kalian jangan fokus ke judul, tapi fokus ke lingkup penelitian. Kalian mau di bidang apa? Di bidang SPK, sistem pendukung keputusan, atau machine learning, atau image processing, atau security. Yang pertama kalian cari adalah jurnal yang berhubungan dengan bidang yang ingin kalian ambil gitu. Di situ kalian akan tahu, oh ada tuh penelitian tentang ini. Terus kalian ganti topiknya, maksudnya ganti studi kasusnya bisa. Nanti analisa perancangan UX prototipe pada aplikasi e-marketplace Gebook. Nah, mungkin kalau S1 itu tinggal ganti studi kasusnya boleh ya.
kalian ganti pada aplikasi mungkin yang sekarang lagi rame COVID gitu ya, karena analisa UI UX-nya. Aplikasi COVID dari pemerintah kan banyak, ada Pilkobar dan lain tiap provinsi ada. Berdasarkan 8 Golden Rule of User Interface. Nah, akhirnya kita tahu ada istilah 8 Golden Rule of User Interface, kita cari materi tentang itu, terus kalian ajukan judulnya seperti itu dengan referensi jurnal. Akhirnya kita tahu 8 Golden Rule. Itulah gunanya kenapa jurnal itu ada di setiap kampus, setiap universitas itu memiliki jurnal ya, untuk referensi. Mungkin ini jurnal yang kedua ya, linknya saya copy aja. Judulnya jadi dia pembuatan prototipe, bukan pengembangan, ya termasuk pengembangan ya. Bisa dikomunikasi. Kita lihat di sini ada non-function requirement, analisis kebutuhan, ditampilkan dalam user interface keterangan, storyboard, perancangan interface. Terus di sini ada pertanyaan ya, dia dengan kuesioner, apakah penggunaan warna bersifat konsisten? Nyamankah pengguna dengan penggunaan aplikasi? Di sini ada bobotnya. Responden 1, ada 10 responden, akhirnya dihitung. Ini termasuk salah satu cara teknik pengujian software atau sistem. Hasilnya ini 70% penerimaan. Kalian baca, ini mungkin jurnal yang kedua. 2018 ini baru. Mungkin 2 aja cukup. Kalau ada yang mau nyari jurnal yang lain, maksudnya punya jurnal sendiri yang sesuai dengan UI dan UX, nggak apa-apa. Saya ngasih saran 2 ini. Kalau mau nyari sendiri juga boleh. Jadi tugasnya yaitu baca dan review jurnal UI UX. Pilih salah satu, kalian tuliskan reviewnya. Review itu otomatis penjelasannya ya, kalian judul, terus masalahnya apa, solusinya yang diharapkan apa, terus mungkin kalau ada pengujiannya bagaimana perhitungannya, terus yang terakhir kesimpulan penelitian itu apa.
Oke, ada yang ditanyakan? Untuk linknya tadi di banyak 15251. Linknya di sini saya bisa. Oke, ada yang ditanyakan? Untuk pengumpulan tugasnya di Google Form nanti saya belum buat, nanti habis ini akan saya buatkan link pengumpulan tugasnya. Habis ini ada yang ditanyakan mungkin untuk pertemuan hari ini. Kalau nggak ada, saya anggap sudah paham ya. Jadi kan ini sudah semester 7, jadi ini salah satu teknik untuk menemukan judul atau masalah ya, sesuai dengan minat kalian. Jadi nanti ketika semester 8 kalian tidak bingung langkah-langkah apa yang harus dikerjakan kalau mencari studi kasus atau judul. Yang pertama adalah nyari jurnal, referensi jurnal 5 atau lebih yang tahun-tahun 2-3 tahun terbelakang sesuai dengan studi kasus kalian. Jadi kalian habis itu kalian tawarkan judul baru yang nggak sama dengan yang lain atau belum diambil. Mungkin bedanya di studi kasusnya atau bedanya di metode pengujiannya itu. Atau penggabungan. Mungkin ada yang satu jurnal pertama menggunakan metode pengujian A, jurnal kedua menggunakan metode pengujian B. Kalian bisa menggabungkan dengan dua metode pengujian, mana yang lebih baik. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akhiri mungkin pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, kedatangannya. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.